Pemirsa, cuaca ekstrim diprediksi akan melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Potensi cuaca ekstrim ini diprediksi akan terjadi hingga beberapa waktu ke depan. Lapor kami dari pihak BPBD melaporkan bahwa ada informasi dari BMKG bahwasannya akan terjadi hujan lebat dalam waktu 10 hari ke depan di Kabupaten Kampar. Oleh karena itu, kami ingin mengusulkan bahwa untuk diadakannya peringatan dini pada Kepala Lurah dan juga Kepala Satgas, dan juga saya ingin mengusulkan segera diberikan status siaga darurat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak dan Ibu sekalian, kami dari tim BPBD. Di sini tujuan kedatangan kami itu berdasarkan info yang kami dapat dari BMKG kalau wilayah Bapak dan Ibu ini dalam 10 hari ke depan itu curah hujannya itu cukup tinggi. Nah, untuk itu di sini kami akan memberikan informasi bagaimana manajemen atau kesiagaan terhadap banjir. Nah, apakah Bapak dan Ibu sudah mengetahui bagaimana kesiagaan banjir tersebut? Belum ada yang mengetahui bagaimana langkah-langkahnya? Belum. Baiklah Ibu, di sini kami akan menjelaskan itu mulai dari pra-bencana, saat bencana, dan mungkin pasca bencana. Yang pertama itu dari pra-bencana dulu. Mungkin yang pertama itu kita harus mengetahui istilah peringatan yang berhubungan dengan bahaya. Mungkin dari siaga 1 sampai dengan siaga 4. Kemudian mengetahui bagaimana apakah daerah Ibu ini rawan terhadap zona banjir atau tidak. Kemudian juga mengetahui bagaimana rute evakuasi yang dapat dilakukan ketika adanya banjir. Kemudian mungkin bisa menyelamatkan dokumen-dokumen penting yang Ibu punya. Selanjutnya itu bisa saat bencana dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya Syafni. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa yang harus kita lakukan saat terjadinya banjir. Di sini yang pertama, masyarakat juga bisa mengamati dari ketinggian dari air sungai tersebut, dan kita amati apabila air sungainya itu telah sampai suatu batas elevasi ataupun bahaya tertentu. Nah, selanjutnya ketika ketinggian sudah tercapai batas elevasi, jadi warga bisa melaporkan ke beberapa pihak seperti pos komando dan sebagainya. Nah, setelah itu nantinya pos komando akan membuat peringatan dini tentang apa yang akan tingkat bahaya banjir tersebut, sehingga kita dapat memberikan kesempatan mengevakuasi penduduk yang terkena banjir, serta kita menyediakan tempat penampungan sementara. Setelah itu nanti akan dibuatkan MCK sebagai tempat penampungan dan juga dapur umum, seperti juga bantuan keperluan sehari-hari, baik itu pakaian layak pakai, selimut, alas tidur, dan obat-obatan. Bagi warga-warga sekitar, apakah ada yang bisa mengulangi tentang apa yang harus kita persiapkan saat terjadinya banjir? Ya, dipersilakan. Dari yang saya tangkap yang Ibu jelaskan tadi, yang harus kita persiapkan atau kita perhatikan ketika bencana akan terjadi itu memperhatikan debit air sungai sesuai dengan ketinggian elevasi yang ditetapkan. Kemudian ketika bencana terjadi mempersiapkan posko yang tersedia makanan, minuman, dan pengobatan di dalam. Sekali ya, Ibu ya sudah paham. Nah, selanjutnya untuk setelah terjadinya banjir, hal yang harus kita perhatikan tersebut adalah selanjutnya kita akan mengevaluasi sebab dari akibat terjadinya banjir, serta mengusulkan rencana perbaikan kembali seperti kerusakan-kerusakan yang timbul setelah terjadinya banjir, dan juga adanya usaha untuk rehabilitasi untuk pemulihan prasarana dan sarana. Mungkin sekian dari saya. Mungkin terakhir nanti akan diberikan bantuan air bersih kepada seluruh warga yang ada di sini. Baiklah Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak, sekian penyuluhan kami tentang bagaimana manajemen banjir. Sebelumnya, apakah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah paham tentang bagaimana manajemen banjir? Paham. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kami permisi terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bu, selamat siang.
Ya, saya ketua tim Satgas Bencana ya Bu ya. Nah, jadi tadi saya baru dapat informasi nih dari ketua BNPB bahwasanya 10 hari ke depan itu akan ada curah hujan yang tinggi sehingga akan meningkatkan kemungkinan terjadinya bencana banjir di daerah kita. Nah, untuk itu dimohon Pak untuk mengadakan pertemuan bersama masyarakat dan memberikan informasi tentang peringatan dini. Nah, dan juga dimohon dihimbaukan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaannya karena curah hujan yang tinggi ini kemungkinan akan menyebabkan banjir di daerah kita. Begitu. Baik Pak, makasih ya Pak. Kami dari pihak kelurahan melaporkan bahwa telah terjadinya banjir di daerah ini dengan ketinggian 0,5. Air sudah melewati batas tanggul. Untuk saat ini hujan masih terus mengguyur dan kemungkinan akan diperkirakan akan terjadinya banjir besar. Sekian laporan untuk kondisi saat ini. Terima kasih. Nah, jangan ke tengah ya, nanti tenggelam. Mundur lagi. Cuci baju jangan main ke sana ya. Ya, Mak. Yang ini ya, Mak. Ya, situ aja mainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh masyarakat Desa Kampar bahwa banjir sudah melewati batas tanggul dan sudah masuk dalam kategori waspada. Untuk itu diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk segera mengemaskan dan mengamankan barang-barang berharga dan segera pindah ke daerah evakuasi. Sekian info untuk saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, semuanya dengarkan instruksi saya ya. Semuanya silakan amankan barang-barangnya. Kita segera ke daerah evakuasi. Semuanya harap segera ya. Ya, ayo sudah mulai naik ibu-ibu ya. Cepat-cepat semuanya. Dibawa barang-barang yang perlu saja, yang berharga ke sana ya semuanya. Semuanya ibu, cepat ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari naik semuanya. Saya sudah mulai banjir. Bentar Bu, bentar. Lagi mancing nih Bu. Satu lagi. Baju satu lagi. Udah naik Pak, mari ke daerah evakuasi Pak. Bentar lagi. Tanggung ini. Tolong. Selamat siang semua. Siang. Tadi saya sudah dapat perintah dari atasan kita untuk segera melakukan evakuasi kepada korban banjir. Nanti tim Satgas itu silahkan evakuasi korban-korban dan juga cari informasi dari warga-warga yang kehilangan keluarganya. Nanti bisa kita cari bersama-sama di lokasi kejadian. Untuk tim medis nanti setengah itu bisa menunggu di posko evakuasi kita untuk melihat bagaimana keadaan korban yang sudah ada di sana, dan juga nanti sebagian lagi itu ikut bersama tim Satgas untuk mengevakuasi korban yang ada di lokasi kejadian. Sampai sini paham? Siap. Oke, silakan ke tempat masing-masing. Bu. Medis, tolong cek korbannya.
pasien sudah tidak sadarkan diri. Tolong bantuan untuk angkat pasien ya. Tim, sini. Kita angkat pasiennya dulu. Pak, Bapak masih sadar? Bapak bisa duduk? Saya bantu ya, Pak ya. Oke, Bapak bisa berdiri. Nanti kita bersihkan lukanya di posko ya, Pak ya. Saya kasih pita hijau. Tolong bantuan. Tolong dibawa ke posko ya. Ayo Pak, kami bantu. 1, 2, 3. Ibu masih sadar? Kakinya sakit Ibu ya? Ya, terdesak. Saya pindahkan dulu batunya Ibu. Tahan sebentar ya. Kakinya bisa digerakkan Ibu? Enggak. Tolong bantuan bidai. Sebentar ya Bu ya, kita bidai dulu kakinya biar kakinya enggak bergerak karena diduga itu ada patah di tulang kakinya ya Bu ya. Tolong bantuan. Ibu bisa jalan Bu? Bisa, tapi ya, saya bawa ke posko ya Bu ya. Ya di sana ya Bu. Pelan-pelan aja Bu. Saya obatin dulu ya Bu. Tahan ya. Ibu tadi yang patah ya. Nah, sambil kita tunggu ambulannya datang, kita cek tensi Ibu dulu ya. Datang ya pasiennya. Ini siapa? Su? Yang kecil tadi Pak. Ini anak saya. Sabar ya Pak ya. Sejauh ini kita mengevakuasi korban itu didapatkan jumlah korbannya itu sejauh ini 50 korban ya Bu ya. 5 korban itu meninggal. Terus 15 korban itu dengan luka berat dan 30 korbannya lagi dengan luka ringan. Terus tadi ada juga sekitar warga-warga yang itu sudah kita kumpulkan lebih kurang sebanyak
115 warga itu sudah ada di posko. Oke, semua warga udah dievakuasi ya? Ya, sudah dievakuasi semua warganya. Terus nanti tuh akan ada bantuan dari BNPB ya, nanti akan ada poskonya lebih kita luaskan lagi nantinya, dan juga nanti juga akan ada kiriman konsumsi dan lain-lainnya. Oh, baik Bu, terima kasih atas bantuannya. Kami mohon segera bantuannya setelah datangnya. Terima kasih. Terima kasih.